Al-Fatihah. Tahu sampai mana? Ngajinya mana kan gak ngaji saya. Alimun. Ya. Mana? Kabirun. Bismillahirrahmanirrahim. Alimun ay bi jami'il ma'lumat muhitu ilmuhu bima yajri min takhumi ardi ila ala samawati wala yaghribu anhu misqala dzarratin fil ardi wala fis samai bal ya'lamu dibul namlatu al sawada'u ala sokhrotis somai fil lailati zulma. Ya, sedikit-sedikit aja yang penting kita paham lah. Kalau ada waktu kita sambung. Enggak. Alimun. Nah, sekarang kita belajar sifat Allah yang namanya alimun. Allah alim. Jadi ilmu itu semua baik. Karena apa? Allah punya sifat alim. Nah, cuman Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, walaupun ada ilmu al-madmumah, ilmu yang dicela, ya, padahal kata dasarnya ilmu itu bagus. Tapi kenapa ada definisi, ada ilmu madmumah, ada ilmu mahmudah. Ilmu yang dicela itu kalau kita punya ilmu malah menjadi mudarat bakal kita. Gitu. Biar katanya saya yang ngajar kitab ini nih. Kalau itu bakal mudarat bakal saya, artinya nggak berbuah itu ilmu, nggak saya bisa amalkan, cuma bisa ngajar doang. Itu namanya ilmu yang tercela. Kalau itu ilmu bisa mengantarkan kita dekat sama Allah, nah baru namanya ilmu mahmudah. Kita Ihya Ulumuddin maupun Minhajul Abidin itu diterangkan kayak gitu. Jadi ciri-ciri ilmu manfaat atau ilmu nafi, ya, ciri-ciri ilmu manfaat itu kalau dengan ilmu itu, dengan pengetahuan itu kita makin dekat sama Allah. Itu namanya ilmu nafi. Kita ngaji apa misalnya, terus kita bisa praktekin. Itu namanya ilmu nafi. Kita bisa paham, kita bisa praktekin, kita makin dekat sama Allah. Itu namanya ilmu nafi. Kalau ilmu sekedar banyak-banyak doang, kita banyak tapi malah nggak bener, ujung-ujungnya ada tambahan kok gitu. Misalnya nih, Ustadz kok gitu, Habib kok gitu, Kiai kok gitu. Nah itu kan jadi jelek. Hah? Iya, jadi jelek. Padahal tambahan kok gitu. Jadi jelek. Gara-gara apa? Ilmunya. Kenapa ilmunya enggak manfaat? Jadi Allah itu alimun, ya, ingat Allah itu alimun. Jadi ai bijamil maklumati, yaitu mengetahui bagi seluruh yang bisa diketahui. Jadi Allah ilmu, kita juga pun ada ilmu, tapi bedanya ilmu kita dengan ilmunya Allah,
Kalau ilmunya Allah penyebab segala ilmu. Kalau ilmunya kita bisa ada ilmu karena ada asbab. Contoh, gampang begini. Yang jago main catur, mana tinggi ilmunya dengan pencipta catur? Ya jelas pencipta catur dong. Walaupun dia jago mainin catur, tapi dia bisa tahu ilmu catur itu dari mana? Kan dari caturnya. Nah, siapa penemu catur itu? Itu orang yang lebih hebat tentunya. Ilmunya lebih. Nah, Allah begitu. Kita nih punya pengetahuan, punya ilmu kan ada bahannya. Misalnya dokter ya, karena ada penyakit baru ada ilmunya, gitu. Bukan dokter. Jadi ilmunya kita beda sama ilmunya Allah tentu saja. Jadi Allah itu jadi alimun bijamil maklumat. Allah itu mengetahui dengan seluruh maklumat yang dapat diketahui. Muhitun biilmi, dan Allah itu muhitun biilmi, meliputi dengan ilmunya. Jadi Allah itu semua dikitarin semua dengan ilmunya Allah. Jadi nggak ada ilmunya Allah itu datangnya belakangan. Oh iya ya, gue nggak tahu kata Allah kalau itu ternyata begini, karena begitu ya. Namanya ilmunya Allah belakangan. Gak bisa. Ilmunya Allah itu sifatnya baharu, gak bisa. Emang kita dulu kita nyalain Ustaz Nur, katanya Ustaz Nur itu orang baik, saya sudah fitnah dia. Itu kan ilmunya belakangan. Gitu. Nah kalau Allah ilmunya duluan. Bima yajri minan takhawwimil ardi, apa yang berlaku di takhawwimil ardi, di dalam bumi, perut bumi, itu Allah tahu. Cacing bergerak, telur apa segala macam itu di laut, apa semua Allah tahu. Berapa butir telur yang netes hari itu, berapa butir yang bakal tembuhuk, itu Allah tahu. Ya. Dari perut bumi yang paling dalam pun Allah tahu isinya. Itu bahasa ya, artinya bukan berarti itu. Nah, jadi sehingga kita kufur hukumnya, ada ulama yang mengatakan kafir, kufur ya. Kalau misalnya emang Allah tahu sih, tapi nggak tahu perasaan gue gimana. Nah itu membatasi pengetahuan Allah tuh kok kafir. Allah tahu ada pasir di lautan, tapi Allah nggak tahu berapa banyak bilangannya. Itu kafir kita ngomong gitu. Nah, karena apa? Membatasi ilmu Allah. Itu kafir kita ngomong gitu. Jadi jangan kan pasir tahu bilangannya berapa. Orang yang bakal hancur tahu Allah. Itu ilmunya Allah tuh kayak gitu. Bukan dibatasi. Jadi surga nerakanya kita Allah udah tahu duluan. Kita bakal ke surga atau bakal ke neraka itu Allah udah tahu. Ya. Jadi jangan kira, makanya gini ya, Masya Allah. Sampai ulama ada ungkapan begini. Siapa yang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ini kita minta nih, Allah begini ya Allah, itu sebetulnya dia curiga sama Allah. Padahal doa ya, bagus ya. Nah itu doanya itu adalah kecurigaan kepada Allah. Emang Allah nggak tahu apa kebutuhan kita? Emang Allah nggak bakal ngasih? Berarti termasuk meminta juga. Apa? Termasuk meminta. Iya meminta berdoa. Tapi minta beda sama doa ya. Meminta yang tidak boleh. Meminta kepada Allah, ya Allah minta ini, minta itu. Oh, ya. Di saat berdoa juga. Nah, jadi kita harus bedakan dulu antara doa dan minta. Nah, ini kita bahas sekarang nih, ya doa sama minta nih. Jangan sampai sama. Di Al-Quran yang Allah ijabah doa atau permintaan? Doa. Ayatnya apa? Ud'uni astajib lakum. Bukan is'aluni, mintalah kepadaku. Tapi nah sekarang pertanyaannya, di mana bedanya? Doa kan minta. Doa isinya minta. Memang teksnya kayak ya Allah sembuhkan aku, itu kan minta sembuh. Tapi itu bukan doa. Kalau doa, ya Allah sembuhkan aku, itu doa lah, kan sama tadi minta begitu teksnya. Enggak. Kalau minta ngarep sembuh,
buru-buru dikasih sembuh. Itu minta. Dan nanti kecewa kalau enggak, itu minta. Kalau doa nggak ada istilah kecewa. Walaupun dia sudah minta, ya Allah sembuh saya, sembuhin saya, dan doa nih, ini nggak ada kekecewaan. Yang ada merasa senang, alhamdulillah sudah jalankan perintah Allah yang namanya ud'uni astajib. Allah kan nyuruh doa. Nah kalau jalankan perintah Allah, Allah nyuruh doa, Allah nyuruh sholat, Allah nyuruh puasa, Allah nyuruh haji. Itu kan suruhan Allah. Allah nyuruh doa. Nah kita jalankan doa, jalankan sholat, namanya jalanin perintah. Itu baru doa. Udah paham belum maksudnya? Ya. Jadi beda antara doa dan minta. Jadi kalau doa itu dorongannya karena suruhan Allah. Kalau minta dorongannya keinginan dewe. Gitu. Beda kan? Walaupun teksnya sama. Ya Allah kasih saya rezeki. Kalau doa udah puas ngomong begitu, gue udah bisa doa sama Allah. Berarti gue sudah jalankan perintah yang namanya doa. Saya sudah jalankan perintah yang namanya sholat. Dan habis sholat, saya sudah perintah jalankan perintah namanya puasa. Itu doa. Jadi doanya sudah ibadah. Makanya jangan heran kalau ada hadis Nabi, doa mukhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Jadi ibadah yang apa aja yang kita jalankan itu intisarinya di doa. Sumbernya doa. Jadi dengan ibadah aja itu sudah doa. Kita mau sholat nih, mau ibadah. Encok. Kan sakit. Kita tetap sholat. Dalam keadaan encok. Allah tahu gak kita encok? Kesakitan gak kita encok? Kita gak pakai ya Allah sembuhin encok. Itu Allah akan bilang, ya sembuh encok lu, ya lu sholat beneran dikit. Kita mau sedekah, ya cuma segini. Kata Allah sedekahin aja. Gue tahu itu kurang. Gue tahu lu pengennya banyak. Berarti soal lu minta doa. Ya, pengen tambahin rezeki. Ya kita semua sedekah kan bingung. Gue kasih bakal ono anak bini kagak ini. Nah, bagaimana? Ya kan? Kata Allah kasih aja nanti anak bini gue ngurus. Itu namanya doa. Jadi ada ulama dia selalu menyibukkan ibadah sampai nggak sempat meminta. Apa sebab nggak sempat meminta? Karena dia yakin dengan ibadah aja itu sudah doa. Nah, bahkan ada sebuah hadis kursi begini, siapa orang yang menyibukkan dirinya untuk beribadah kepadaku, maka aku akan beri melebihi orang yang meminta kepadaku. Kita sibuk beribadah nih, apa yang nggak sempat minta, itu Allah bakal berikan melebihi orang yang minta. Gitu. Kenapa? Dia saking percayanya sama Allah. Kira-kira nih kalau kita ya Bang Angga punya pembantu di rumah atau punya karyawan, biasanya Anwar lu kerja sama gue deh, disuruh kerja. Kira-kira itu kalau Angga nyuruh kerja itu udah pasti otomatis gaji ada nggak? Ada. Karena disuruh kerja, pasti ada gajinya. Jadi Anwar gak usah ngomong, gue gaji berapa? Kalau disuruh kerja pasti gaji. Gue dapat gaji apa enggak? Ya, kalau disuruh kerja pasti dapat gaji. Kalau kata Allah suruh ibadah, Allah jamin itu pasti. Jangan pakai nanya dulu. Lama. Kayak gak percaya dia. Iya kerja belum udah ngomongin upah. Kira-kira kesel nggak itu? Majikan lo begitu. Lah iya. Gue mau duha biar lancar rezeki. Ya kalau duha belum udah ngomongin. Padahal kalau udah kerja udah pasti gitu loh. Nah iya sama manusia kita percaya misalnya gajinya telat misalnya nih. Gue percaya orang kaya mobilnya 15. Kan begitu. Lah Allah kan maha kaya. Masa kita pakai nagih? Ya Allah, ya Allah. Ya ilah.
bukan orang kena putus. Nah iya kan. Ya, jadi kata ulama betul ungkapan ulama, kalau misalnya kita meminta kepada Allah, berarti kita curiga. Yang mencurigai seolah Allah tuh janji ingkar, seolah Allah tuh nggak ngurusin kita. Jadi percuma dong sifat alimnya. Emang Allah nggak tahu urusan kita? Dia tahu. Nah, adapun meminta ini hanya kedekatan aja kita kepada Allah. Ya, kayak misalnya anak kecil sama bapaknya tahu bakal ngasih duit jajan sekolah, tapi itu anak jajan, minta jajan. Itu aja Pak, ogohan doang. Nah, jadi kalau kita ogohan ke Allah ya boleh. Iya, yang nggak boleh kan ogohan ke orang, ke manusia. Ya, ogohan ke Allah boleh, minta ya Allah. Nah, jadi dengan doa kita akan menemukan kepuasan. Tapi kalau meminta kita akan nagih terus dan akhirnya berhenti. Kenapa? Kapok. Bukan ya. Minta dari Oke. tidak ada kesel. Nah, Kalau doa nggak ada kesel, yang ada puas. Alhamdulillah ya Allah sudah bisa doa. Ini mulut bisa ngomong, ini mulut bisa curhat ke Allah. Gitu. Karena ada orang yang sombong, nggak mau doa. ada banyak, Lebih bukan ada banyak, banyak. ada kan jarang banyak kalau teman. Begitulah manusia itu ya. Udah mati langka aja baru dah. Hanya Allah yang bisa menolong saya. Nah, kemarin kemana? Iya. Kemarin kemana? Benar. Nah, iya. Masalah lewat aja. Udah mentok aja berobat kemana nggak baik-baik ya nggak? Emang Allah belum kasih sembuh. Nah, omongan kemarin tuh bisa itu. Ya, jangan sekarang udah mentok Udah mana-mana. lewat. Kemarin lu andelin, lu punya duit, lu punya ini, lu punya rumah sakit, lu kenalan dokter ya. Iya. Nah itulah Allah ya. Jadi Allah tuh mengetahui jangankan pribadi kita ya, sampai terdalamnya perut bumi pun Allah tahu isinya. Ila a'las samawat, sampai paling tinggi-tingginya langit Allah tahu isinya semua. Wala yaghrubu anhum mithqala dzarratin, dan tidak luput dari Allah sebiji sawi pun fil ardi di muka bumi. Semuanya atas pengetahuan Allah. Debu pindah dari sini ke sini itu semuanya atas pengetahuan Allah. Jadi semuanya Allah tahu. Jadi jangan anggap Allah itu nggak tahu. Ya, makanya orang kalau mahamin Allah itu alimun, nggak berani deh mau nipu Allah. Siapa penipu-penipu Allah itu? Orang riya, yang suka riya itu, yang suka pamer-pamer, itu penipu-penipu Allah. Allahu Akbar. Allah tahu. Tinggal ini. Iya. Lah iya Allah tahu. Dia nganggap doa. Lah iya Allah tahu tujuan kamu tuh sholat itu apa. Iya. Allah tahu. Makanya nanti orang-orang yang suka pamer-pamer itu dipanggil, ya ghadir, wahai tukang tipu. Ya. Ya khadir, wahai tukang muslihat. Ya. Dipanggil bukan nama kita, karakter kita. Tukang tipu, mana tukang tipu? Jangan bilang. Dicari. Oh saya tukang tipu ya, oh iya. Lu pakai sholat gaya lu nyembah Allah, padahal yang lu sembah bukan Allah, tapi jabatan lu. Yang lu sembah bukan Allah, tapi duit. Asal ada yang bayaran aja ya nggak baca Quran sampai 2 jam kuat banget. Wah, ada cuannya. Keluar tuh. Kuat gua, masya Allah. Dan di rumah aja, Ngantuk. nggak ada yang bayar. Iya. Kenapa Oh ngakunya qori'ul Quran, tukang baca Quran. Katanya tukang baca Quran proyek. Oh, ya pakai di luar kayak itu. Hah? Oh, ya keluar. Nah iya. Allah alimun, Allah tahu. Jangan anggap Allah nggak tahu. Coba-coba kita mau nipu Allah pakai cara begitu. Nah, ini. Jadi kalau kita belajar Allah alimun, masya Allah. Roman-romannya nggak bisa kalau kita nggak ikhlas. Ya. Kita pasti belajar ikhlas.
Pasti kita belajar ikhlas. Kenapa? Allah alim. Apalagi dalam hati kita isinya apa Allah tahu. Coba, mau sampai kapan kita mau nipu Allah? Sampai kapan kita mau nipu Allah? La takhda'illah, kata Nabi. Jangan kau tipu Allah. Allah nggak bisa ketipu. Dan juga wala fis samai. Jadi Allah tuh tahu apa yang darah satu biji sawi yang gak kelihatan sama mata, yang bisa kelihatan sama mikroskop semua itu. Allah tahu di bumi dan maupun di langit. Bal ya'lamu, bahkan Allah itu mengetahui dan dibun namlati as-saudai, langkah semut yang hitam, ala sokratis somai, di atas batu yang kelam, fil laili dzulmai, di malam yang gelap. Itu umpama doang. Itu perumpamaan. Ya, saking yang orang nggak tahu, semut hitam aja orang nggak lihat, apalagi di atas batu hitam, apalagi di atas petengnya malam. Itu ya istilahnya. Kalau ini kan nggak tahu. Nah, iya. Meja ya kaki kita nggak lihat. Iya. Iya enggak? Hah? Meja kaki kita nggak main tendang aja tuh meja kaki. Apa? Nah, iya, apalagi semut hitam yang kecil, langkahnya Allah tahu. Di atas batu yang hitam gelap, di atas malam yang kelam, Allah tahu. Jadi jangan batasi ilmu, terlebih-lebih lagi bersihkan hati kita. Malaikat boleh nggak tahu. Malaikat nyatet sholat, iya catat memang kita lagi sholat, tapi Allah tahu. Kalau kita belajar alim, satu aja di sifat Allah nih, bener banget itu, bener banget. Belum Allah wujud kita bapak mukhalafat tuh, belum yang lain-lain udah. Sifat alim aja kita udah bener banget ini. Ya, tentang ilmunya. Nah, besok muridun wallahu a'lam. Alhamdulillah.